perempatan kan. Cuman sekarang lagi di Batang. Oh, lagi di Batam. Nih, lagi di Batang. Bang Rocky masih? Masih lagi sebentar nih. Karena beliau telat tadi, harusnya dari jam 1. Selamat sore teman-teman sekalian. Pertama mohon maaf saya harus lupa jadwal karena harusnya jadwalnya besok ya, seperti yang direncanakan oleh panitia, tapi karena ada acara lain yang mengharuskan saya harus hadir, maka saya meminta kepada ketum dan teman-teman pengurus pusat presidium untuk maju. Saya nggak berani nggak ngisi, tapi saya minta waktu lebih awal untuk bertemu Anda semua, dan syukurnya setelah Rocky Gerung. Jadi kita bisa berdiskusi lebih panjang. Teman-teman sekalian, ini ajang silaturahmi dan memang kaderisasi tahap 2 ini. Jadi tadi saya dengar apa yang disampaikan oleh ketua presidium bahwa KMADI adalah salah satu organisasi yang konsisten untuk menjalankan kaderisasi. Ini adalah satu poin penting yang harus dimiliki oleh organisasi kepemudaan, termasuk juga organisasi kepemudaan di Hindu. Ya, kita memang upaya mengisi dari jiwa dari organisasi itu adalah kaderisasi. Karena itu spirit dan teologisasi itu dilakukan oleh kaderisasi. Saya beruntung juga beberapa tahun yang lalu juga sempat hadir dalam kaderisasi KMADI. Kalau nggak salah TOT ya. Dan temanya juga menarik karena waktu itu ketua umumnya siapa ya? Andre ya. Itu TOT-nya di Sulawesi Utara, di Manado. Menurut saya itu proposal yang penting bahwa teman-teman KMADI melakukan TOT berkaitan pendidikan politik ya. Dan saya kira dengan cara seperti itu, kaderisasi tidak hanya dikaitkan dengan organisasi dan kepemimpinan, tetapi juga punya wawasan yang lebih kuat terkait dengan pemahaman dan pengetahuan politik. Karena ini nggak mudah juga, kita sekarang ini hidup dalam era di mana politik itu adalah omnipotent, sesuatu yang ada di sekitar kita, dan kita berada di dalam konteks relasi kekuasaan. Tidak bisa tidak mau kita juga berada di dalam apa yang disebut dengan power relation, itu relasi kekuasaan dalam berbagai bentuk. Di tingkat domestik bahkan orang mengatakan selama ini politik atau relasi kekuasaan itu hanya di domain publik, tetapi itu sesungguhnya keliru. Karena di dalam private pun, apa yang disebut dengan lingkungan domestik pun, kita tidak lepas dari apa yang kita sebut sebagai relasi kekuasaan, power relation. Hubungan suami istri, anak bapak, orang tua dengan anak-anak, guru dengan murid, di kampus, di lingkungan komunitas, itu selalu kita berhadapan dengan power relation, dan pada akhirnya membentuk power structures. Cara kerja kekuasaan itu, maka kita akan tidak mempunyai kemampuan untuk berhadapan dengan relasi kekuasaan. Karena itu sebuah cara yang sangat baik untuk belajar bersama itu adalah kaderisasi. Dan saya melihat bahwa
juga kita harus memiliki kemampuan yang luar biasa di dalam berbagai bidang, berbagai sektor. Dan itu harusnya memang kita saling bersinergi satu sama lain. Misalnya kalau teman-teman talentanya di bidang musik, keseni, budaya harus mulai diperkuat kemampuan itu. Teman-teman yang di sains harus mulai juga diberikan ruang untuk memperkuat talenta kita. Termasuk juga teman-teman di sport, di olahraga. Jadi dengan talenta yang beragam itu kita juga akan memiliki sumber daya yang juga beragam, dan syukur kita perhatikan dari awal. Termasuk juga kalau kita bicara soal ekonomi, entrepreneurship dan entrepreneur, itu kita harus siapkan juga entrepreneur Hindu yang tangguh. Dan satu lagi adalah orang yang masuk ke dalam dunia pemerintahan, government, atau masuk di dalam dunia politik. Jadi saya termasuk orang yang percaya bahwa kita akan bisa menghasilkan sesuatu dengan proses yang sistematis dan disiapkan secara terstruktur. Jadi kalau teman-teman dari HMI itu kan bicara, itu teman-teman sekalian dari berbagai daerah, dan nanti Anda sebagai trainers, Anda harus bisa melihat secara tajam talenta-talenta yang dimiliki oleh teman Anda. Tidak semua harus jadi politician, tidak semua harus jadi birokrat, tidak semua harus bisa menjadi ekonomi atau pengusaha, tapi dia bisa memiliki kemampuan yang tangguh atau kuat di bidangnya, dan kita asah sejak awal. Sehingga ketum mungkin saya harapkan juga ke depan manajemen talenta yang hari ini juga kita siapkan dengan baik gitu. Karena saya yakin dengan manajemen talenta yang disiapkan dengan baik itu kita akan ke depan jauh lebih berhasil untuk mencapai sesuatu yang kita harapkan. Nah, tema yang diberikan kepada saya cukup menantang ini, politik Hindu. Karena kalau di dalam dunia akademik, kata politik itu kan sudah cukup lama diperbincangkan, menjadi diskurs mengenai, bahkan ada studi mengenai politik secara kuat. Tetapi kalau kita melihat berbagai disiplin keilmuan yang ada terkait dengan politik, itu kelemahan utamanya adalah approach dan juga perspektif yang dibangun itu biasanya diturunkan dari sumber literatur yang dikonstruksi di Barat. Jadi kalau kita bicara buku-buku ilmu politik, gitu, political science yang ada sekarang ini di Indonesia yang dipelajari, sebagian besar rujukan akademiknya itu mengambil rujukan dari literatur yang ada di Barat. Literaturnya berbasis pada sumber nilai dan juga praksis pengalaman dari negara-negara Eropa, Amerika. Sangat sedikit literatur ilmu politik yang kita miliki itu menggunakan ilmu sumber-sumber nilai dan juga praksis pengalaman dari negara-negara timur. Apakah itu India, Tiongkok, Timur Tengah, atau Amerika Latin, itu biasanya dijadikan sumber sekunder, artinya tidak menjadi sebuah literatur dominan. Dan ini watak dari kerja dari ilmu itu sesungguhnya kalau kita lihat dari cara berpikir Michael Foucault itu kan power as knowledge, pengetahuan itu adalah kekuasaan. Jadi kalau Anda membaca menggunakan sebuah cara berpikir tertentu, pengetahuan tertentu, data tertentu, itu dalam cara berpikir post strukturalis
ala Foucault itu selalu dicurigai karena di dalamnya ada bias dari kepentingan dan juga konstruksi ideologi dari pengetahuan itu sendiri, sehingga tahun-tahun 70-an, 80-an dan 90-an ada upaya mendekolonialisasi pengetahuan. Jadi mulai melakukan upaya mencurigai pengetahuan tentang politik misalnya yang dibaca oleh para ilmuwan dan juga praktisi politik, jangan-jangan itu semuanya diambil dari konstruksi dari pengetahuan kolonial. Watak dari barat yang kolonialis itu masuk di dalam sistem-sistem pengetahuan yang kita miliki. Jadi kolonialisasi pengetahuan itu jadi satu isu. Maka yang dilakukan oleh berbagai kalangan adalah mendekolonialisasi pengetahuan. Caranya adalah membangun teori-teori kritis dalam melihat bukan lagi soal hasilnya, tapi juga pengetahuan yang disampaikan itu. Juga muncul postkolonial teori, itu muncul karena memang upaya untuk membalikkan atau mengkritisasi watak dari pengetahuan yang sudah dibangun. Oleh karena itu, cara yang digunakan selain mendekonstruksi pengetahuan yang sudah diberikan ke negara-negara ketiga, negara berkembang, itu adalah dengan menghadirkan pengetahuan-pengetahuan baru yang berbasis pada apa yang dimiliki oleh negara-negara dunia ketiga. Maka muncul gerakan untuk melakukan upaya mungkin disebut lokalisasi ataupun proses untuk menasionalisasi pengetahuan. Jadi kalau di India orang mulai tidak merujuk pengetahuan yang diberikan oleh Inggris, tetapi mengambil sumber-sumber pengetahuan yang berada di dalam nilai-nilai di India. Makanya ada gerakan di India, misalnya Mahatma Gandhi dengan Swadeshi, kemudian Ahimsa, Satya. Itu cara berpikirnya seperti itu. Di Amerika Latin muncul teologi pembebasan. Sumber untuk melawan konstruksi kolonial dalam pengetahuan itu adalah dengan cara mengambil sumber-sumber yang sama dengan yang dimiliki kolonial, itu gereja, tetapi dengan tafsir yang berbeda. Teologi pembebasan di Amerika Latin itu akhirnya banyak menghasilkan sebuah gerakan politik yang luar biasa untuk menghadapi rejim kolonial yang ada di Amerika Latin. Di Tiongkok juga sama, ada Renaissance, ada upaya untuk menghidupkan kembali kebudayaan yang dimiliki oleh Tiongkok masa lalu, yang kemudian digunakan untuk menghadap sebagai sumber pengetahuan alternatif di dalam konteks kontestasi ideologi yang ada dalam pengetahuan. Banyak teman-teman melacak kembali dengan sumber literasi yang ada di lokal maupun yang di Nusantara. Jadi saya termasuk mendorong teman-teman meneliti manuskrip-manuskrip yang kita miliki terkait dengan berbagai kasanah pengetahuan. Apakah itu pengobatan, apakah itu ekonomi, apakah itu politik. Karena ternyata para leluhur kita di masa lalu itu juga menuliskan sesuatu yang mereka coba pahami dari realitas atau konteks persoalan yang mereka hadapi sendiri di Nusantara. Misalnya di pengobatan sekarang ini, teman-teman lihat bagaimana mulai muncul pengobatan yang berbasis pada pengetahuan tradisional. Di Tiongkok sudah lama muncul pengobatan yang menggunakan alternatif dari pengobatan modern yang berbasis pada industri farmasi. Mereka mengembangkan misalnya tusuk jarum, hal-hal yang lain yang memang muncul. Di India muncul herbal yang berbasis pada Ayurveda.
Ayurvedic. Dan itu menurut saya sebuah opsi dari munculnya pengetahuan dan sistem pengetahuan yang dibangun sebelumnya yang merupakan warisan pengobatan yang terkait dengan kepentingan industri farmasi terutama obat. Nah, di Indonesia sekarang muncul gerakan untuk melakukan upaya memberikan alternatif terhadap sistem pengetahuan yang ada. Nah, ini harus menjadi dasar dari pemikiran kita ke depan dalam mengembangkan ilmu politik termasuk politik Hindu. Karena dasarnya ini, karena dilihat dari mulai di kesadaran bahwa pengetahuan kita atau sistem pengetahuan kita tentang politik itu harus dicurigai dulu. Karena itu dimulai dari konstruksi apa, kepentingan apa konstruksi dari pengetahuan kita tentang politik. Yang kedua, ketika kita bicara politik Hindu, itu kita tidak bisa menempatkan serta-merta politik Hindu itu dalam satu keranjang yang sama, dalam satu cara melihat yang monolitik. Tapi menurut saya politik Hindu itu harus kita coba pahami ke dalam dua tataran. Yang pertama, politik Hindu sebagai values, sebagai nilai, dan Hindu sebagai identitas. Ini suatu hal yang berbeda dari cara kita melihat. Kalau kita melihat Hindu sebagai values, sebagai nilai, maka kita melihat Hindu itu kaya dengan sumber nilai, kaya dengan nilai-nilai yang bisa menjadi rujukan di dalam politik. Kurang lebih itu cara berpikir. Sumber nilai rujukan yang bisa digunakan menjadi panduan di dalam politik. Nah, ketika kita percaya dengan posisi ini, maka ada prasyaratnya. Prasyarat pertamanya adalah kita mau menggali kembali apa yang disampaikan atau diajarkan Hindu terkait dengan politik. Tanpa itu kita nggak mungkin, kita tidak serta-merta bisa merumuskan dengan baik apa politik Hindu, karena kita tidak tahu ajaran Hindu tentang politik itu seperti apa. Nah, di sini kita harus lebih terbuka dalam melihat, karena Hindu itu adalah sebuah agama yang menurut saya tidak bisa terkodifikasi ke dalam satu cara cara merepresentasikan Hindu. Itu menurut saya agak sulit. Kita hanya mengandalkan pada cara berpikir yang monolitik. Hindu itu ternyata sebuah agama yang mempunyai perjalanan sejarah yang panjang, dan di dalamnya itu muncul berbagai macam pemikiran dan juga cara melihat. Nah, kalau kita yakin bahwa Hindu itu mempunyai pokoknya adalah Shruti dan Smriti, maka pertanyaannya, kapan Shruti dan Smriti itu diturunkan? Siapa yang menuliskannya? Kerangka pemikirannya seperti apa? Ini penting sekali, karena kita tidak serta-merta harus menerima itu. Dalam banyak tulisan Hindu selalu bicara soal niti sastra, arta sastra, dan itu dianggap sebagai rujukan ketika Hindu bicara politik. Catur guru, ingat kan? Guru Drupaka, guru pengajian, guru Wisesa, guru Swadhyaya. Guru Wisesa itu siapa? Pemerintah. Pertanyaannya, guru itu kan dihormati dalam konteks Hindu. Nah, di mana menempatkan pemerintah di dalam konsep
guru Wisese. Nah ini menurut saya kembali harus kita buka lagi ruang pembicaraan kita. Dan pernah dibicarakan oleh para selige ini pada pertemuan Campuan. Konsep ini bisa dipakai lagi nggak Piagam Campuan? Karena dia lahir pada situasi tertentu. Karena tidak mungkin kita mengatakan nilai itu akan begitu saja dalam ruang waktu tertentu. Misalnya bicara soal agama dan politik, bicara soal agama dan negara, konstruksi zaman dulu dengan perkembangan negara saat ini kan berbeda. Nah inilah yang kemudian mengharuskan kita, para intelektual Hindu, untuk terus-menerus mengkaji ini secara lebih dalam. Di NU, Nahdlatul Ulama itu dikenal sebagai Bacul Masail. Karena pernah nonton enggak Bacul Masail Nahdlatul Ulama? Dan itu membuat kemudian para intelektual kita pada saat itu, ini sudah dimulai tahun 1930-an, intelektual itu untuk mencari definisi agama, bahkan mencoba mengumpulkan kanon-kanon yang kemudian untuk meyakinkan pemerintah kolonial Belanda bahwa Hindu Bali saat itu adalah agama. Ternyata proyek untuk membangun kanonisasi agama itu tidak berhasil. Akhirnya pasca kolonial masih dipertanyakan Hindu itu agama atau tidak. Nah ini salah satu bentuk bagaimana kita setiap zaman dihadapkan pada tantangan-tantangan, terutama pertanyaan-pertanyaan yang muncul terkait dengan relasi agama dan politik, agama dan negara. Ini pertama yang kita sebut politik Hindu itu, kita harus mulai memikirkan kayak tadi hal yang ini. Yang kedua, yang saya sebut tadi, politik Hindu itu adalah politik Hindu sebagai identitas. Agama itu seringkali dipahami bukan sebagai semata-mata nilai, tetapi juga sebagai identity, atribut yang kita miliki. Jadi sekarang ini politik identitas adalah sesuatu yang penting di dalam konteks global yang muncul dalam masyarakat global. Misalnya pertanyaan tentang siapa kita. Jadi masyarakat global sekarang ini kan mengalami paradoks. Satu sisi ada globalisasi, ada integrasi, tetapi di sisi lain ada pertanyaan mengenai tentang identitas keberadaan yang sama, setara dalam prinsip. Ini adalah satu gerakan yang muncul di dalam tahun 30-an sampai 50-an dan bahkan tidak berhenti itu sampai tahun 70-an. Karena pertanyaan tentang siapa kita itu membuat menginginkan kita diatur dengan cara kita, atau diberikan kesempatan yang sama dalam sebuah negara. Tahun 30-an Belanda mencoba untuk bertanya siapa kita itu, dan akhirnya memunculkan inisiatif dari intelektual Hindu untuk merumuskan Hindu Bali itu apa. Tahun 50-an kembali setelah merdeka, ketika Islam dan Kristen tidak menimbulkan masalah baru tentang pengakuan negara, maka Hindu masih mengalami masalah tahun 50-an itu, karena belum diakui sebagai agama. Dan semua literatur tahun 50-an itu Hindu kan belum agama sebagai kebudayaan. Sehingga ada upaya dari para intelektual kita pada saat itu untuk merumuskan bahwa Hindu itu agama. Rekognisinya dilakukan di situ. Caranya gimana? Mereka memakai cara berpikir yang digunakan oleh agama Samawi untuk diakui kita sebagai agama. Apa agama Samawi? Monoteis, Tuhannya satu, kitab sucinya ada, nabinya ada. Jadi kita mulai mengkonstruksi kembali mengenai apa Hindu itu dengan cara
berpikir dengan yang dibangun oleh agama Nasrani sehingga kita mendapatkan pengakuan negara. Nah, tahun 50-an ini para intelektual bergerak akhirnya muncul Pancasila. Kemudian ketiga kerangka umat Hindu, karena umat Hindu beragam. Dan ketiga adalah Trisandya, umat Islam sembahyang 5 waktu, Hindu harusnya punya sembahyangnya 3 kali, gitu. Namanya Trisandya. Jadi itu adalah bagian dari cara atau strategi elit Hindu waktu itu untuk bisa mendapatkan reformasi. Nah, itu pertama. Yang kedua, saya percepat aja, adalah representasi. Tidak hanya pengakuan yang diharapkan, tetapi juga perwakilan. Supaya umat Hindu itu bisa menempatkan orangnya di dalam struktur-struktur negara dan struktur-struktur yang lain. Misalnya di birokrasi, di TNI, Polri, di parlemen, maka ada upaya untuk memperkuat politik representasi itu. Caranya adalah apa? Bisa masuk di dalam struktur-struktur yang ada itu, bisa masuk ke dalam partai politik, bisa masuk ke dalam birokrasi, TNI, Polri, dan lain-lain. Itu bagian dari representasi. Dan yang ketiga itu adalah redistribusi. Redistribusi itu soal keadilan ekonomi. Jadi bagaimana kita umat Hindu itu mendapatkan satu keadilan ekonomi. Nah, itu politik Hindu kita, saya sederhanakan, ada 3 yang kaitan dengan identitas, rekognisi, pengakuan. Itu sudah dilakukan oleh para pendahulu kita sejak tahun 30-an, 50-an. Kemudian politik representasi, gimana cara menempatkan orang-orang itu dalam proses struktur-struktur negara sehingga kebijakan dan juga keuangan itu bisa memihak juga pada umat Hindu. Yang ketiga adalah redistribusi, bagaimana menempatkan posisi ekonomi umat itu supaya bisa mempunyai posisi tawar di dalam konteks sistem ekonomi yang ada. Tetapi nilai itu adalah sesuatu yang terbuka untuk diskurs, diperdebatkan. Yang kedua, politik Hindu sebagai identity yang mengharuskan kita untuk berbicara 3, rekognisi, representasi, dan redistribusi. Sekarang itu dulu deh sebagai pengantar. Perkenalkan, nama saya Sinta Abi. Tadi saya sangat tertarik dengan apa yang disampaikan Bui, bahwa politik Hindu ini bisa dipandang sebagai nilai dan juga dipandang sebagai identitas dari politik Hindu itu sendiri. Pertanyaan saya adalah, menurut Bui atau pandangan Bui, bagaimana peran atau kontribusi nyata politik Hindu sebagai nilai dalam perpolitikan Indonesia pada saat ini? Itu saja, Bui. Terima kasih. Anda membaca berbagai studi tentang politik di Indonesia, itu adalah namanya statecraft. Bagaimana pembentukan negara di Indonesia. Ternyata kalau kita melihat pembentukan negara di Indonesia, kontribusi dan peran baik secara eksplisit maupun implisit Hindu di dalam pembentukan negara Indonesia itu cukup tinggi. Pertama, dari sisi historis, entiti Indonesia sebagai sebuah entiti politik itu bisa muncul karena penyatuan oleh sebuah konsepsi namanya dulu adalah Nusantara. Tapi sebelumnya ada juga konsepsi-konsepsi Cakramandala Dwipandara dari era Kediri. Prabu Kertanegara, Anda bayangkan Prabu Kertanegara dulu pada abad-abad 10 itu memikirkan satu konsep yang disebut dengan Cakramandala Dwipandara. Sebuah mandala yang menyambung pulau-pulau yang kemudian kita sebut sebagai kepulauan. Konsepsi politiknya itu muncul zaman Kediri, dilanjutkan pada masa Majapahit yang kita sebut Nusantara. Ini menurut saya penting sekali kontribusi ini, karena nggak mungkin Indonesia sebagai entity yang satu kalau nggak ada konsepsi politik ini.
Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita juga bisa melihat bahwa Indonesia merdeka itu hasil dari sebuah kelanjutan dari konsepsi statecraft yang ada di masa lalu. Jadi konsepsi negaranya itu sudah lama, yaitu di masa kerajaan itu. Jadi pengelolaan pemerintahan itu sebenarnya pengetahuannya dari mana? Dari kerajaan-kerajaan itu yang ada di dalam konsepsi Hindu. Dan itu dilanjutkan oleh pemikir-pemikir modern kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang sangat besar pengaruhnya juga adalah konsepsi Pancasila. Karena Pancasila itu, walaupun kita tidak sebut spesifik itu dari Hindu, karena itu di kitab Sutasoma yang digubah oleh Empu Tatula di era Majapahit, itu menuliskan tentang Pancasila Krama. Kitab itu memang kitab yang beraliran Buddha, tetapi ditulis oleh para pujangga yang hidup dalam sebuah kerajaan besar Hindu. Pancasila Krama. Dan yang keempat itu Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangruha itu juga sesantinya diambil dari Empu Tatula Sutasoma yang menjadi simbol negara kita. Itu semuanya dipelajari dan diambil dari satu kisah yang ada dalam relief Candi Kidal di Jawa Timur, yang mengangkat tentang kisah Garuda yang membebaskan ibunya Dewi Winata dari perbudakan Dewi Kadru. Nah, ini menunjukkan bahwa konsepsi-konsepsi penting dari Republik ini kontribusinya banyak dari Hindu. Yang artifisial banyak, merah putih, konsepsi merah putih. Dari mana datangnya bendera merah putih? Merah berani, putih suci, itu dari mana? Simbol-simbol itu simbol-simbol yang diambil dari kelanjutan kasanah pemikiran dan juga nilai dari Hindu. Di Majapahit bahkan benderanya merah putih. Satya Pak Jayade. Jaya. MRI. Jaya. Dulu di dekat teman-teman di pariwisata juga di